Halo semuanya, selamat datang di presentasi dari kelompok 8. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas tema yang relevan dan dekat banget dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Saya, Kholik Setiawan, mewakili kelompok 8, siap membawakan materi berjudul Konsep Psikososial dalam Keperawatan dan Stres Adaptasi. Siapkan fokus dan semangat kalian, karena presentasi ini gak cuma informatis, tapi juga bakal bikin kalian mikir. Yuk langsung kita mulai. Psikososial. Menurut Hello Sehat tahun 2022, psikososial adalah istilah yang mengacu pada bagaimana kesehatan mental, pikiran, dan perilaku seseorang berkaitan dengan kebutuhan atau tuntutan masyarakat. Sedangkan menurut Hawari tahun 2013, psikososial adalah hubungan yang tidak dinamis antara aspek psikologis dan lingkungan. Hal ini saling berkaitan dan dapat mempengaruhi perilaku, pikiran, serta kesehatan mental seseorang seperti cemas, stres, dan depresi. Perawatan psikososial. Perawatan psikososial adalah penyediaan perawatan psikologis, sosial, dan spiritual yang sensitif secara budaya melalui komunikasi terapeutik. Dalam perawatan psikososial, seorang perawat harus memperhatikan aspek psikologis dan kehidupan sosial seseorang. Aspek psikologis mencakup 1. Pikiran, 2. Sikap, 3. Emosi, 4. Perilaku, 5. Motivasi. Aspek sosial, cara seseorang berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungannya yang mencakup rasa identitas, hubungan, dan pengaturan hidup seseorang. Konsep stres. Stres adalah reaksi atau respons tubuh terhadap stresor psikososial, tekanan mental, atau beban kehidupan. WHO tahun 2003. Faktor-faktor yang memengaruhi stres. Yang pertama, faktor predisposisi mencakup A. Biologis, B. Psikologis, C. Sosial budaya. Yang kedua, stresor presipitasi mencakup D. Sifat stresor, E. Asal stresor, F. Waktu dan lamanya stresor, G. Jumlah stresor. Sumber stres. Menurut Hasanah tahun 2014, sumber stres secara luas sangatlah banyak jumlahnya, namun dapat diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu A. Stresor internal, B. Stresor eksternal, C. Stresor perkembangan, D. Stresor situasional. Penilaian stresor. Penilaian terhadap stresor melibatkan penetapan makna dan pemahaman tentang dampak dari situasi yang menimbulkan stres pada seseorang. Hal ini termasuk respons kognitif, afektif, fisiologis, perilaku, dan sosial. Klasifikasi stres. A. Stres ringan. Pada stres ini sering terjadi pada kehidupan sehari-hari, dan kondisi ini dapat membantu individu menjadi waspada dan bagaimana mencegah berbagai kemungkinan yang akan terjadi. B. Stres sedang. Pada stres tingkat ini, individu lebih memfokuskan hal penting saat ini dan mengesampingkan yang lain, sehingga mempersempit lahan persepsinya. C. Stres berat. Pada tingkat ini, lahan persepsi individu sangat menurun dan cenderung memusatkan perhatian pada hal-hal lain. Semua perilaku ditujukan untuk mengurangi stres. Individu tersebut mencoba memusatkan perhatian pada lahan lain dan memerlukan banyak pengarahan. Tips mengatasi stres. 1. Melalui pola makan yang sehat dan bergizi dengan cara A. Makan 3 kali sehari, B. Menerapkan 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik seperti A. Running, B. Renang, C. Bersepeda. Yang ketiga, relaksasi secara psikologis dengan cara A.
melakukan aktivitas yang menyenangkan. B. Berzikir dengan mengkombinasikan latihan nafas dengan benar. 4. Menjalin hubungan dan komunikasi dengan pihak lain secara harmonis. Adaptasi. Adaptasi adalah proses di mana tubuh atau individu yang utuh mengadakan perubahan untuk menanggapi stresor. Adaptasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan fungsi optimal yang melibatkan refleks, mekanisme coping, dan idealnya dapat mengarah pada penyesuaian atau penguasaan situasi. Tujuan adaptasi: A. Menghadapi tuntutan keadaan secara sadar. B. Menghadapi tuntutan keadaan secara realistik. C. Menghadapi tuntutan keadaan secara objektif. D. Menghadapi tuntutan keadaan secara rasional. Menurut Hasanah tahun 2014. Macam-macam adaptasi. Adaptasi adalah suatu proses perubahan yang menyertai individu dalam respon adanya perubahan di lingkungan dan dapat mempengaruhi keutuhan tubuh, baik secara fisiologis dan psikologis, yang akan menghasilkan perilaku adaptif. Adaptasi fisiologis merupakan suatu proses penyesuaian tubuh secara alamiah atau secara fisiologis untuk mempertahankan keseimbangan dari berbagai faktor yang menimbulkan atau mempengaruhi keadaan menjadi tidak seimbang. Adaptasi psikologis merupakan proses penyesuaian secara psikologis akibat adanya stresor, dilakukan dengan cara memberikan mekanisme pertahanan diri dengan harapan dapat melindungi dan bertahan dari serangan yang tidak menyenangkan. Mekanisme coping. Mekanisme coping adalah cara yang dapat digunakan seseorang dalam melakukan penyelesaian masalah, mengatasi situasi yang mengancam, memahami perubahan yang terjadi, yang dapat dilakukan secara kognitif maupun perilaku. Coping sendiri adalah proses individu mencoba untuk mengatur perbedaan yang diterima antara keinginan dan kenyataan yang dinilai dalam keadaan dengan penuh tekanan. Jenis-jenis mekanisme coping menurut Stuart G. W. Kellyat, B.A. dan Pasar Ibu di tahun 2023 terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu A. Berfokus pada masalah. Mekanisme coping yang melibatkan tugas dan upaya langsung untuk mengatasi ancaman. Contoh, konfrontasi, negosiasi, dan mencari saran. B. Berfokus secara kognitif. Seseorang mencoba untuk mengendalikan makna dari suatu masalah lalu menetralisirnya. Contoh, meliputi substitusi penghargaan, ketidaktahuan selektif, perbandingan positif, dan devaluasi objek yang diinginkan. C. Berfokus pada emosi. Pasien diorientasi untuk mengurangi distres emosionalnya. Contoh, meliputi penggunaan mekanisme pertahanan ego seperti denial, supresi, atau proyeksi. Proses pengkajian keperawatan jiwa menggunakan model stres adaptasi. Keperawatan kesehatan jiwa menggunakan model stres adaptasi dalam mengidentifikasi penyimpangan perilaku. Beberapa hal yang dapat diamati psikodinamika masalah keperawatan dimulai dari faktor predisposisi, stresor presipitasi, penilaian terhadap stresor, sumber coping, dan mekanisme coping yang digunakan oleh klien sehingga menghasilkan respon baik yang bersifat konstruktif maupun destruktif dalam rentang adaptif sampai maladaptif. Sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada salah kata maupun materi yang sulit dipahami, saya perwakilan dari kelompok 8 mengucapkan banyak-banyak mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah klik dan menyimak video ini sampai selesai.